Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya perwakilan dari kelompok untuk memperkenalkan diri. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adinda dan rekan saya Aliyah bersama Anistia. Kami akan membahas materi kelompok kami, yaitu pemanfaatan larutan penyangga pada darah. Lanjut ke slide berikutnya. Mengenai pH darah, sebenarnya untuk apa sih larutan penyangga dalam tubuh manusia? Nah, fungsi larutan penyangga dalam tubuh manusia untuk menjaga atau mempertahankan pH darah. Dilansir dari Medicine Libertex, darah manusia harus memiliki pH sedikit basa, yaitu sekitar 7,35 hingga 7,45. Untuk mempertahankan rentang pH itu, manusia memiliki sistem larutan penyangga yang sangat kuat. Karena itu, pH dalam darah bisa berubah dan menyebabkan berbagai kondisi pada tubuh, mulai dari denaturasi dan kehilangan fungsi protein, erosi jaringan tubuh, hingga kematian. Karena itulah, pH dalam darah sangat penting untuk dijaga kestabilannya. Darah sendiri memiliki 3 jenis sistem buffer, atau bisa disebut juga sistem penyangga. Yang pertama, yaitu sistem buffer bikarbonat, atau H2CO3 dan HCO3-. Sistem ini membentuk reaksi CO2 plus H2O bereaksi bolak-balik menjadi H2CO3 dan bereaksi bolak-balik lagi menjadi H plus HCO3-. Di mana jika darah menjadi terlalu asam, maka pH akan turun, dan ion bikarbonat atau HCO3- akan menangkap ion H+ untuk membentuk asam karbonat, yaitu H2CO3, yang kemudian dapat berubah menjadi CO2 dan dikeluarkan lewat paru-paru. Jika darah terlalu basah, asam karbonat akan melepaskan H+ untuk menetralkan kelebihan basa. Selanjutnya, ada sistem buffer protein. Protein dalam darah seperti hemoglobin dapat menyerap atau melepaskan ion H+. Hemoglobin juga berperan dalam mengikat CO2 dan membantu transportasinya dalam bentuk aman. Yang terakhir, ada sistem buffer fosfat, yaitu H2PO4- dan HPO4-2-. Meskipun sistem ini lebih dominan dalam cairan intraseluler dan ginjal, sistem ini juga berkontribusi pada pH darah. Cara kerja buffer ini mirip dengan sistem bikarbonat. Sistemnya yaitu di mana saat pH turun atau terlalu asam, maka H2PO4- akan mengikat si ion H+ dan membuatnya menjadi H2PO4. Lalu saat pH naik atau terlalu basah, H2PO4- akan mengikat OH- agar mengubahnya menjadi HPO4-2- plus H2O. Selanjutnya, ada pemanfaatan buffer dalam pH darah, yaitu untuk mencegah terjadinya asidosis. Asidosis sendiri adalah kondisi meningkatnya keasaman pada cairan tubuh, atau kelebihan H+ dalam darah. Asidosis sendiri terbagi menjadi 2 tipe, yaitu asidosis respiratorik dan asidosis metabolik. Yang jika asidosis ini tidak segera tertangani akan menyebabkan gejala yang ringan hingga syok berat dan juga dapat berakhir fatal seperti kematian. Selanjutnya, pemanfaatan buffer dalam pH darah untuk mencegah terjadinya alkaliosis. Alkaliosis adalah kondisi meningkatnya kadar bikarbonat yang menyebabkan darah menjadi lebih basa. Alkaliosis dapat menyebabkan gejala gangguan kesehatan yang ringan seperti mual, mati rasa, dan gemetar. Namun dapat juga menimbulkan gangguan kesehatan yang lebih serius seperti syok dan koma. Alkaliosis ini sendiri juga terbagi menjadi 2 tipe, yaitu alkaliosis metabolik dan alkaliosis respiratorik. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dalam sistem peredaran darah pun terdapat mekanisme larutan penyangga, di mana CO2 berperan penting dalam pengikatan dan pelepasan ion H+ dan OH- untuk menjaga keseimbangan pH tetap netral sekitar 7,35 sampai dengan 7,45.
Adapun kasus kelebihan H+ dalam darah disebut asidosis, di mana pH dalam darah menjadi terlalu asam akibat H+ yang menumpuk dan sulit dikeluarkan melalui sistem respirasi yang terhubung oleh peredaran darah. Sebaliknya pula, kasus kelebihan basa pada darah diakibatkan oleh terlalu banyaknya tubuh melepas ion H+, sehingga pH naik menjadi terlalu basa. Nah, itu saja materi presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.